Semenjak ada mahasiswa KKN di sini, desa ini sih semakin aman sih menurut saya. Tapi itu kan pendapat saya sendiri gitu ya. Tapi nggak tahu lah kalau menurut orang lain, dan anehnya itu perasaan saya biasa-biasa aja di sini gitu. Halo pemirsa, selamat datang di berita nggak penting tapi menarik. Hari ini kami akan menyoroti sebuah fenomena unik di Desa Ngebul. Desa yang katanya kini 36,7% lebih aman setelah kedatangan mahasiswa KKN dari salah satu universitas ternama. Ya, katanya. Baiklah, kerang ajaib. Sekarang apa yang harus kami lakukan? Tidak ada. Puja kerang ajaib! Benar-benar suasana yang penuh kedamaian dan sedikit olahraga ekstrim. Menurut survei abal-abal kami, tingkat keamanan di Desa Ngebul meningkat 36,7% dan tingkat kejar-kejaran meningkat 200%. Pokoknya saya bangga banget sama anak-anak KKN itu. Sejak mereka datang, Desa Ngebul ini jadi lebih hidup. Dulu sepi, sekarang hampir tiap hari ada warga lari-larian, teriak-teriak, bahkan sampai kejar-kejaran. Kayak lagi senam pagi, tapi versi kriminal. Capek sih ngelihatnya, tapi suasana desa jadi lebih hidup. Luar biasa, sebuah bukti nyata bahwa kolaborasi antara mahasiswa dan warga bisa menciptakan suasana desa yang aman, tentram, dan penuh adrenalin. Ya, jadi program kerja kami berfokus pada keamanan dan kenyamanan warga. Kami bikin ronda malam, sosialisasi maling, dan edukasi cara menjaga korek dengan baik dan benar. Dan alhamdulillah hasil yang sangat positif, dan sekarang belum ada laporan kehilangan yang besar, tapi kecil-kecil aja lah, kayak korek, sendal, dan galon kosong, tapi biasanya itu hal biasa di desa atau dinamika masalah yang kecil. Dari Desa Ngebul, saya melaporkan untuk Anda di acara berita nggak penting tapi menarik. Sekian dan terima kasih. Jangan sampai ketinggalan berita nggak penting lainnya, karena kalau penting bukan di sini tempatnya. Selamat malam pemirsa. Sebuah fenomena sosial tengah mengguncang tongkrongan anak muda di seluruh penjuru negeri. Kasus pencurian korek api atau yang kini dikenal dengan istilah curanrek telah menelan banyak korban, bahkan memutuskan tali pertemanan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kasus ini mungkin tampak sepele, tapi bagi sebagian orang, kehilangan korek bukan sekedar kehilangan barang, melainkan kehilangan kepercayaan. Sebuah kisah memilukan yang menggambarkan betapa rentangnya kepercayaan di era modern. Saya nggak nyangka semua berawal dari malam Jumat itu di tahun 2025. Kami lagi nongkrong, suasana santai, rokok tinggal satu, korek yang saya baru beli yang bermerek Toke berwarna hijau. Saat itu teman saya bilang, "Bro, pinjem korek bentar." Di situ saya kasih karena saya percaya. Tapi yang nggak saya tahu, malam itu adalah malam terakhir saya melihat korek itu. Dan dia pun pulang duluan. Saya santai saja, tapi pas saya mau menyalakan rokok kedua, rokok saya yang kedua, dan ternyata nggak ada gitu. Cuman hanya asap yang tersisa, bukan dari rokok, tapi dari hati saya yang paling dalam. Tentunya sejak saat itu saya nggak pernah lagi percaya sama orang yang bilang pinjam bentar. Sungguh saya sudah tidak percaya. Di situ saya melaporkan ke grup WhatsApp tongkrongan, nggak ada yang ngaku. Tapi besoknya saya lihat dari story dia update status api semangat pagi ini. Dan di tangannya ada korek saya. Dan dulu saya percaya korek bisa dibeli di mana saja. Tapi sekarang saya sadar yang susah itu dibeli itu rasa tanggung jawabnya. Sekarang kalau nongkrong saya bawa korek 3. Satu buat dinyalain, satu buat cadangan, dan satu lagi tentunya buat dikorbanin kalau ada yang minjem.
Kadang saya mikir mungkin Tuhan kasih cobaan ini biar saya belajar ikhlas tentunya. Ikhlas melihat korek saya dinyalain sama orang lain. Korek mungkin kecil, tapi dampaknya besar. Korban kehilangan bukan hanya benda, tapi juga rasa aman di lingkungan pertemanan. Ya itu karena bensin saya mirip sama bensin dia gitu. Antisipasi gitu ya untuk kedepannya. Mungkin ini juga dari kekeliruan saya sendiri gitu ya. Untuk antisipasi kedepannya lebih baik teman gue tuh kasih nama lah bensinnya biar nggak tertukar. Kan itu bawaan dari pabriknya. Kalau itu ini, kenapa Anda bisa sampai membawa korek teman saya? Nah ini kan karena mirip itu ya. Kebetulan mirip. Itu ada dua. Benar juga ya, ada dua ya. Jadi nggak tahu ini satu. Itu yang Kasus curanrek terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun belum ada langkah nyata dari pihak berwenang. Masyarakat hanya bisa saling mengingatkan dan memegang erat korek masing-masing. Halo bro. Gimana kabar lu aja? Alhamdulillah. Ngopi ah. Oke siap. Aduh ini di mana Elom nih? sehat sih. Oh, Sibuk wae aya nama. Jelas atuh. Bos sibuk wae orang mah euy. Jadi ini ya rokok? Aya. Boleh. ambil aja. Yang mana nih? Ada. Satu aja deh. Ada kamu, ada magnum dan pendek. Pinjam koreknya bro. Boleh sok. Korek enggak? Tadi saya Hijau. Mirip banget. Merokok dong, merokok. Bareng bro, merokok. Iya. Siap bro, sok. Nyantai. Karena di dunia yang penuh kepura-puraan ini, kadang kejahatan datang bukan dari orang asing, tapi dari orang yang kita ajak nongkrong tiap malam.